Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika dengan Ibu Feli Ramuri, MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari yaitu berjudul pengembangan LKPD matematika berbasis Wizardme pada materi 5 dengan konteks Masjid Agung Palembang untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa SMP. Nah, di sini ada latar latar belakangnya, yaitu rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap matematika, khususnya pada materi 5 menjadi tantangan dalam pembelajaran di SMP. Hal ini disebabkan oleh penyajian materi yang diabstrak, kurang interaktif, dan belum dikaitkan dengan budaya lokal. Guru juga belum optimal memanfaatkan teknologi digital. Padahal budaya lokal seperti bentuk atau atap Masjid Agung Palembang yang menyerupai 5 sangat potensial dijadikan konteks pembelajaran yang konkret dan bermakna. Sebagai solusi penelitian ini, pengembangan LKPD berbasis Wizardme dengan konteks Masjid Agung Palembang untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kontekstual. Peneliti ini mengisi kesenjangan atau risk gap dari peneliti sebelumnya yang belum menggabungkan teknologi Wizardme, materi 5, dan budaya lokal secara terpadu. Kebaruan dari latar belakang ini itu dapat interaksi ketiga elemen tersebut dengan kontribusi menyediakan bahan ajar digital yang dapat meningkatkan minat, pemahaman, serta aspirasi siswa terhadap budaya. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana kevalitan LKPD interaktif berbasis Wizardme pada materi 5 dengan konteks atap Masjid Agung Palembang untuk peserta didik SMP. Yang kedua yaitu bagaimana kepraktisan LKPD interaktif berbasis Wizardme pada materi 5 dengan konteks atap Masjid Agung Palembang untuk peserta didik SMP. Yang ketiga yaitu bagaimana efek potensial pengguna LKPD interaktif berbasis Wizardme terhadap peningkatan pemahaman siswa. Adapun di sini tujuannya itu untuk mengetahui KPD interaktif berbasis Wizardme pada materi 5 dengan konteks atap Masjid Agung Palembang untuk peserta didik SMP. Yang kedua yaitu untuk mengetahui KPD interaktif berbasis Wizardme pada materi 5 dengan konteks atap Masjid Agung Palembang untuk peserta didik SMP. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui efek potensial pengguna LKPD interaktif basis Wizardme terhadap peningkatan pemahaman siswa. Adapun di sini tinjauan pustakanya, yang pertama itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai sumber informasi, pedoman, dan alat bantu bagi guru peserta didik. Fungsi bahan ajar sangat beragam, di antara sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran, serta sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Karakteristik bahan ajar yang baik antara sebagai Slab intrusion dapat dipelajari secara mandiri. Slab consent memuat materi secara lengkap. Adaptif dapat menyesuaikan kebutuhan siswa, dan unsur friendly yaitu memudahkan digunakan. Adapun juga di sini LKPD-nya yaitu singkatan dari LKPD itu lembar kerja peserta didik elektronik, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis teknologi digital yang memungkinkan integrasi multimedia, soal interaktif, dan umpan balik otomatis dalam satu form. LKPD sangat relevan dengan membutuhkan pembelajaran pada abad 21 untuk menuntut literasi digital, kemandirian belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Manfaat pengembangan LKPD antara lain memperkaya pengalaman pekerja siswa, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, memberikan kesempatan belajar mandiri, serta memudahkan guru dalam melakukan asesmen formatif dan memberikan umpan balik secara langsung. Adapun di sini itu aplikasi Wizardme. Wizardme adalah salah satu form digital yang dirancang
khusus untuk membuat LKPD lembar kerja peserta didik, yaitu interaktif secara online. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti drag and drop, pilihan ganda, isian, singkat, integrasi video, gambar, audio, serta umpan balik otomatis yang dapat meningkatkan interaktif dan daya tarik LKPD. Guru dapat dengan mudah membuat, membagi, dan menilai LKPD secara digital serta memantau perkembangan belajar siswa secara real. Bizarmi dapat pembelajaran mereka dapat meningkatkan motivasi, kearifan, dan pemahaman siswa. Di sini yaitu menggunakan etnomatematika dan arsitektur Masjid Agung Palembang. Matematika yaitu adalah pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal, sehingga siswa dapat memahami matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari dan budaya sendiri. Masjid Agung Palembang memiliki atap berbentuk limas yang dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran matematika. Integrasi budaya lokal dapat pembelajaran matematika sejalan dengan pendekatan etnomatematika yang menekankan pentingnya mengaitkan konsep matematika dengan budaya dan lingkungan sekitar siswa. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, kecintaan terhadap budaya lokal, serta memperkuat identitas nasional. Di sini saya menggunakan materi limas, yaitu limas merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dipelajari dalam materi geometri di tingkat SMP. Secara umum, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas berbentuk segi, seperti segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Dan jumlah bidang tegak berbentuk segitiga yang berbentuk di salah satu titik puncak. Secara matematika, volume dapat dihitung dengan rumus yaitu volumenya yaitu 1/3 dikali luas kali tinggi limas. Materi limas juga dapat diintegrasi dengan pendekatan etnomatematika, itu mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal seperti bentuk atap Masjid Agung Palembang yang berbentuk limas. Pendekatan ini tidak dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama saya menggunakan penelitian yaitu R&D, Research and Development, dan menggunakan model Tesmer. Yang kedua yaitu subjek dan lokasi peneliti, yaitu saya pada siswa kelas 8 SMP di Kota Palembang dan guru matematika yang berperan sebagai validator dan pengguna produk. Nah, yang ketiga yaitu prosedur penelitinya ada 6. Dan yang 4 yaitu teknik pengumpulan datanya, itu ada 4: observasi, wawancara, angkat, dan tes hasil pelajaran. Yang kelima itu teknik analisis datanya, itu analisis validasi, analisis kepraktisan, dan analisis efek potensial. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.